الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Neng Mica nih, Masya Allah. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, ghibah membawa petaka. Sudah pasti ya, yang namanya ghibah membawa petaka. Petaka apa aja? Langsung aja kita akan sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdul Kafi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah insan yang bersosial. Kita seringkali melihat, mendengar, menyimak perbuatan orang lain, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Kalaulah ketika kita berinteraksi, kemudian kita berkomunikasi kepada orang lain, kita menceritakan kebaikan kepada orang lain, maka jatuhnya bisa jadi pahala untuk kita. Lain hal jikalau yang kita ceritakan itu adalah keburukan orang lain, maka bisa jadi itu jatuhnya adalah ghibah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita definisi dari ghibah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu tentang ghibah? Lalu sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah yang paling tahu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah ketika kalian membicarakan suatu hal yang memang pembicaraan itu orang lain benci, orang lain tidak sukai, itu disebut ghibah. Namun hadis ini biasanya orang hanya berpatokan pada berhenti di kalimat ini. Ternyata ada lanjutannya lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang dikatakan itu benar adanya? Kalau yang diceritakan itu memang benar-benar terjadi.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqad iktabtahu, kamu sama saja telah bergibah. Jikalau kamu menyebutkannya itu hoaks, artinya tidak terjadi, maka kamu telah menfitnahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita tahu dan semuanya sudah tahu bahwa hukum gibah adalah haram dan dilarang. Oleh karena itu, kita sama-sama dengar tadi di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang pertama yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa kalimat yang digunakan Al-Quran dalam pelarangan terhadap gibah adalah ijtanibu. Jauhilah gibah. Kalau kita disuruh jauhi sesuatu, pastilah mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena kalimatnya Bang Ali, jauhilah, benar nggak? Jauhilah. Ya. Kalau zina, janganlah kalian sekali-sekali dekat. Tapi ini langsung jauhilah. Dekat aja nggak boleh, apalagi kita melakukannya. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena gibah banyak sekali bahayanya. Kemarin ada yang viral di media sosial. Ada emak-emak asik ngerumpi sambil ngegosip hal yang buruk-buruk. Ternyata dia lupa matiin kompor api. Kemudian na'udzubillah summa na'udzubillah, yang terjadi dia lupa matiin kompor api sehingga menjalar kemana-mana itu api. Dan terjadilah kebakaran gara-gara gosip. Gosip merugikan diri sendiri. Gosip merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Oleh karena itu Al-Quran benar, ijtanibu, jauhi, jauhi, jauhi. Namun yang jadi pertanyaan kita di sini adalah, kenapa orang masih bergosip padahal sudah tahu gosip itu dilarang di dalam Islam, bahkan diharamkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menjelaskan bahwa ternyata yang pertama, orang yang gibah itu terasa manis sekali. Kenapa terasa manis? Ternyata orang yang gibah mulutnya dibaluri madu oleh syaitan. Pernah dalam riwayat Nabi Isa dalam suatu perjalanan melihat iblis sedang membawa madu dan juga abu. Lalu Nabi Isa bertanya kepada iblis laknatullah alaih, wahai iblis, apa yang engkau bawa? Iblis menjawab, aku membawa madu dan juga abu. Untuk apa madu dan abu itu? Nabi Isa bertanya kembali. Lalu dijawab iblis, madu untuk aku balurkan kepada orang-orang yang ahli gibah. Agar dia terasa manis menggibahi orang. Agar dia gemar bergibah. Dan juga abu aku taburkan ke anak-anak yatim. Agar orang-orang membenci anak yatim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oh, ternyata dari sini pantesan. Kita ngerasa kalau kita gibah itu rasanya asik banget. Apalagi kalau udah ada kopi, ya kan, ditemani makanan cemil-cemilan, kumpul bareng-bareng teman-teman reuni. Itu pasti kita saling membanding-bandingkan. Kita pasti itu saling ingin membangga-banggakan diri. Dan hati-hati, ternyata kita bisa terjerumus ke dalam yang namanya gibah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang masih melaksanakan gibah atau melakukan gibah padahal sudah tahu haram? Yang kedua alasannya adalah karena gibah dosa yang sering dilakukan tanpa sadar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjelaskan ternyata gibah bukan hanya mulut saja. Ternyata gibah bukan hanya mulut saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah satu keluarganya lantaran apa? Dia bergibah. Bergibah dengan apa? Dengan isyarat.
Ini Bang Ali. Ternyata ada dengan isyarat. Pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, mohon maaf. Ternyata wanita tersebut kurang tinggi. Ya. Kemudian salah satu keluarga Rasul setelah pulang wanita tersebut bilang kepada Rasul, ya Rasul. Artinya mengisyaratkan bahwa mohon maaf wanita itu kurang tinggi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, faqad iktabtiha, maka sesungguhnya kamu itu telah bergibah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata gibah bukan hanya omongan saja, ternyata gibah juga bisa dengan isyarat, dengan ekspresi, apalagi di zaman now, apalagi di zaman sekarang. Di media sosial kita ngetek hal-hal yang buruk saja, itu bisa jadi gibah. Contoh ada berita yang jelek, kemudian kita tag teman kita, nih berita buruk kita sebarkan, itu bisa jadi gibah. Kenapa? Karena gibah ini dosa yang kita lakukan, seringkali kita tidak sadar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sedang dalam perkumpulan, kiranya ketika kita sudah dekat-dekat dengan hal-hal yang gibah, sebaiknya kita langsung urungkan niat, kita alihkan pembicaraan agar kita terhindar dari yang namanya gibah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa bahaya gibah itu dosanya lebih besar daripada yang namanya zina. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Sesungguhnya gibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Mengapa lebih besar hadirin yang dimuliakan Allah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yasni fayatubullahu alaihi. Seseorang berzina, kemudian dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, selesai urusannya. Karena orang yang berzina dosanya langsung kepada Allah. Akan tetapi coba kita lihat orang yang bergibah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfara lahu sahibuhu. Ternyata orang yang ahli gibah suka gunjing, suka ngomongin orang di belakang, bermuka dua, bahkan bermuka empat. Ngomongin kejelekan orang ke orang lain, ternyata dia tidak akan diampuni sebelum orang yang digibahinya mengampuni dia atau memaafkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengerikan ternyata. Dosa gibah itu sangat amat mengerikan. Kemudian yang kedua bahayanya, ketika orang yang sering ahli gibah, biasanya dia jauh akan teman. Dijauhi teman, jauh akan orang lain. Tidak disukai orang lain. Mengapa? Karena takut orang lain kejelekan kita, aib kita, itu diceritakan atau disebarkan kepada yang lain. Oleh karena itu ini pesan buat saya dan umumnya buat semua. Kalau kita punya aib, kalau kita punya keburukan, jangan mudah kita ceritakan keburukan kita, aib kita, bahkan kesulitan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Kalau yang suka dengan kita ketika kita dapat musibah, apa yang dia katakan? Oh, semoga Allah ya mempermudah urusanmu. Semoga Allah menyelamatkanmu, semoga Allah menjagamu. Dia mendoakannya kalau dia yang baik. Kalau dia yang buruk, kita dapat aib, kita punya aib, kita dapat kesusahan, kita dapat musibah. Apalagi di corona seperti ini, apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Dia bisa jadi ceritakan kejelekan-kejelekan kita. Bahkan bisa timbul yang namanya fitnah. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, bahayanya adalah bekunya hati. Tak kala terjadi bekunya hati ini, hidayah Allah akan sulit datang kepada kita. Sehingga kita bukan menjadi lagi ahli gibah. Bahasanya lebih parah lagi. Bahkan menjadi bandar gibah. Setiap aib orang lain tahu. Setiap kejelekan orang lain tahu.
tinggal tanya saja sama si A kalau mau tahu aibnya. Tinggal tanya saja sama si B kalau mau tahu kejelekannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari pelan-pelan kita tinggali kebiasaan ghibah. Bicarakanlah yang baik-baik. Karena itu lebih menenteramkan kita. Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya dosa ghibah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Aduh, serem banget ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ghibah. Jadi kalau misalnya ada yang ghibah, kita punya hak tuh untuk pergi. Pergi aja udah. Ya, insya Allah akan terselamatkan diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga nih. Ketika hidup merasa paling sulit. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abdul Basit. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.